Baik anak-anak, di sini ya biar lebih jelasnya kami tunjuk. Di sini ada padi yang dibungkus dengan karung goni, ya, biji padi dalam karung goni dibungkus, kemudian direndam di air mengalir. Ini air mengalir, direndam di air mengalir, ditindih dengan batu agar supaya tidak hanyut oleh air. Waktu perendaman ini adalah sehari semalam. Paham anak-anak? Direndam di dalam sungai atau air mengalir sehari semalam, maksimal 2 hari. 2 hari 2 malam itu maksimal. Kemudian ditiriskan di luar air sehingga airnya menjadi habis atau kering. Kemudian sehari setelah itu dilanjutkan dengan persemaian bibit padi. Ya anak-anak ya, paham ya. Ini biji padi tadi yang sudah ditiriskan disemburkan pada petak tanah sawah yang sudah digemburkan tanahnya. Jadi disemburkan pada petak tanah yang sudah digemburkan rata, sehingga bibit padi yang direndam tadi disemburkan di sini seperti ini. Kemudian diairi kecil saja, ada airnya sedikit saja, sehingga bibit padi ini akan tumbuh. Pertumbuhan bibit padi yang disemaikan ini usianya sampai 17 sampai 20 hari. 17 sampai 20 hari. Paham anak-anak ya? Ini baru bisa tumbuh batang-batang yang sangat tinggi, kira-kira 20 cm juga sampai 25 cm. Itu baru bisa dipindahkan ke sawah yang sudah sawah yang sudah siap ditanami. Nah, ini pohon bibit padi yang tadi dicabuti dipindahkan ke sawah yang sudah siap ditanami. Ini sawah yang sudah ditanami bibit padi. Paham anak-anak ya? Nah, nanti dalam penanaman bibit padi di sawah ini harus diperhatikan. Salah satunya adalah diairi, kemudian disiangi. Disiangi itu maksudnya rumput yang tumbuh di sekitar padi itu harus dicabuti biar pertumbuhan padi itu segar, gemuk, tumbuh dengan sehat. Kemudian yang ketiga, dipupuk sampai 2 kali. Maksudnya 2 kali itu pada usia 15 hari sampai 20 hari dipupuk pertama. Kemudian yang kedua ketika usia 1 bulan sampai 40 hari itu dipupuk yang kedua. Juga yang keempat disemprot dengan semprotan anti hama. Jangan sampai hama itu memakan pohon-pohon padi ini. Karena kalau hama memakan pohon padi-padi ini, maka petani susah, tidak akan bisa panen. Padinya tidak akan bisa dipanen. Kemudian setelah diairi, disiangi, dipupuk, disemprot, maka dalam usia 110 sampai 130 hari, kira-kira maksimal 4 bulan, itu baru bisa dipanen. Insya Allah padinya kuning,
bagus, mentes istilahnya itu, bobotnya bagus, maka itu padi yang sehat dan menghasilkan panen yang bagus. Jadi begitulah anak-anak proses penanaman padi mulai nol. Mulai nol itu perendaman bibit padi, kemudian disemaikan, yang kedua, ketiga, bibit padi yang meninggi tubuhnya sekitar 20 sampai 25 cm, usia 20 hari dicabut, semuanya dipindahkan ke sawah. Di sawah ini baru petani lebih ekstra hati-hati dalam merawatnya, jangan sampai ada hama, jangan sampai ada burung, belalang, dan hama-hama lainnya yang mengganggu pertumbuhan dan biji padi, sehingga hasil petani akan baik dan menghasilkan. Kemudian kalau sudah dipanen biji padi itu, maka selanjutnya dijemur padinya, kemudian ditumbuk atau diseleb, maka akan jadilah beras. Beras kemudian kita masak, maka jadilah nasi. Maka nasi itulah yang akan kita apa? Kita makan. Baiklah anak-anak, kalian boleh buka buku tema 3, subtema 1, halaman 1 ya. Saya ulangi, buku tema 3, subtema 1, halaman 1, itu terkait dengan hewan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yang saat ini yang kita bahas adalah apa? Sawah ya, sawah yang menghasilkan makanan pokok yang berupa apa? Padi. Setelah kalian buka, kamu baca, itu insya Allah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Nur. Kemudian kalian yang dikerjakan adalah halaman 3. Halaman 3. Ini halaman 3 ya. Nah, itu halaman 3. Yaitu tentang gambar dan penjelasan terkait apa yang dijelaskan oleh Pak Nur terkait buku bacaan yang ada di tema 3, itu kamu pelajari. Kemudian tugasnya isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas, yaitu yang pertama terkait dengan perendaman bibit padi, kemudian persemaian, kemudian dialihkan pada penanaman di sawah. Kamu gambar seperti yang telah dicontohkan oleh Pak Nur di papan tulis, disertai dengan penjelasannya. Paham anak-anak? Ditulis di buku tulis, juga gambarnya sederhana saja di buku tulis, kemudian dikasih penjelasan, kemudian difoto, kemudian dikirim kepada Pak Nur melalui via WA. Ditunggu sampai pukul 21 malam, 21.00 atau jam 9 malam. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.